Selamat datang kembali di kelas bintang. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang gagal bayar pinjaman online ya. Nah, jadi ada pinjol Shopee, ada nasabah selama setahun menggunakan pinjol Kredivo dan Shopee. Ternyata beberapa nasabah ini sudah masuk dalam jangka jatuh tempo. Uniknya dia ini sudah galbay hingga 6 bulan, bahkan juga lebih 6 bulan. Namun yang tidak disangka-sangka, ternyata dia itu tidak masuk slik OJK. Nah, apa buktinya? Dia melakukan pengecekan di slik OJK, bukan BI checking, tetapi di slik OJK. Pada saat dia melakukan pengecekan slik OJK atas namanya, tidak ada sama sekali namanya yang masuk dalam blacklist daftar hitam di slik OJK. Dia pun beranggapan bahwa ketika dia galbay di aplikasi Shopee, layanan pembiayaan yang terkenal paling masif dalam melakukan penagihan, apalagi masuk slik OJK, ternyata tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Memang sesuai aturan, kalau sudah melewati jangka waktu 90 hari setelah jatuh tempo, itu bisa masuk slik OJK ya, dan wajib ditagih oleh DC lapangan. Nah, banyak yang mengatakan memang masuk slik OJK, tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa baru saja telat sebulan sudah masuk slik OJK. Ada yang mengatakan setelah 3 bulan slik OJK. Dan pengalamannya, nasabah yang menggunakan ini ternyata sudah 6 bulan dia gagal bayar pinjol Shopee dan tidak masuk ke slik OJK. Banyak juga yang nasabah yang bertanya, kok bisa nih dia galbay pinjol hingga 6 bulan tetapi tidak ada di slik OJK, sedangkan dia baru saja telat bayar selama 3 bulan itu sudah masuk slik OJK. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan kepada OJK. Kok bisa-bisanya ada perbedaan antara nasabah satu dengan yang lainnya? Kalau memang sesuai aturan seharusnya adil. Kalau memang masuk slik OJK, ya di slik OJK kan semuanya. Kalau memang galbay setelah melewati jangka waktu 3 bulan tidak ada slik OJK, maka jangan slik OJK kan semua nasabah, supaya ada keadilan dari OJK-nya. Nah, begitu teman-teman. Kalau satu tidak di slik OJK, maka yang lain juga tidak slik OJK. Nah, itulah mungkin ada kesalahan dari sistem atau tidak sesuainya aturan yang belum optimal sistem yang ada di OJK, sehingga masih ada kesenjangan ketidakadilan antara para nasabah yang meminjam dan juga yang galbay di pinjol legal. Nah, ada juga kasus yang setelah galbay 6 bulan bahkan setahun tidak ada sama sekali DC lapangan yang melakukan penagihan. Namun ada juga nasabah yang baru saja 1 bulan gagal bayar di pinjol, itu sudah didatangi oleh DC lapangan yang melakukan penagihan secara langsung ke rumah atau ke kantornya ya, karena itu tidak ada kesesuaian dari peraturan yang ada, tidak tepat, sehingga aturan itu ditetapkan kepada nasabah. Seharusnya kalau memang tidak ditagih oleh DC lapangan, maka jangan dilakukan penagihan secara langsung oleh DC lapangan tersebut.
untuk semua nasabah yang belum mampu melunasi pinjamannya, supaya ini ada keadilan ya. Jadi kita juga tidak bisa mengatakan, tidak bisa memastikan apakah ketika gagal bayar hingga 3 bulan itu masuk slik OJK atau tidak. Namun kalau sesuai dengan aturan OJK, maka memang ada sanksi yang harus dikenakan oleh OJK, yaitu harus masuk slik OJK. Namun pada faktanya tidak semua langsung slik OJK. Yang saya sebutkan tadi itu tidak masuk slik OJK. Nah, kalau pendapat kalian ini bagaimana ya? Kalau misalkan ada pendapat lain, kalian bisa share di grup atau via email ya. Terima kasih, selamat menonton dan selamat istirahat. Tetap semangat untuk kalian yang sedang galbay atau gagal bayar pinjaman online.